Sedang dalam perkara pidana atas sebuah terdakwa perkara yang dibuka bukan umum. Saudara terdakwa sehat itu? Alhamdulillah sehat. Baik. Hari ini jadwal kita membacakan putusan hakim ya. Saudara didahului oleh penasihat hukum, tapi pada saat sidang buka penasihat hukum sampai ini belum kelihatan. Apakah saudara bersedia tanpa didampingi penasihat hukum? Tadi sudah lapor ke sini, tapi kita belum bisa mulai sidangnya. Ternyata sampai kita buka nggak ada. Kita bacakan persidangan, kita teruskan persidangan tanpa didampingi penasihat hukum. Boleh. Ya. Izinkan saya sebelumnya takut untuk ini sih mengambil keputusan sendiri ya boleh. Gini, terhadap putusan ini penasihat hukum ini tetap berpulang pada saudara. Apabila menurut saudara tidak sesuai dengan menurut saudara, saudara bisa mengajukan banding. Gitu. Pernyataan banding sendiri saudara, bukannya penasihat hukum. Bisa dibacakan tanpa didampingi penasihat hukum kalau saudara bersedia. Karena daripada protes kalau saudara tidak bersedia kita tidak. Ini hak saudara. Ya. Karena jaksa sendiri kesulitan menghasilkan saudara pada saat ini karena ini prioritas untuk jaksa karena memang tinggal bacaan putusan. Ada kendala di rutan. Sekarang saudara dihadirkan. Gimana? Ya sudah, kemudian tidak. Kita lanjutkan. Rp100 seharusnya dilakukan pembayaran dengan cara ditransfer melalui rekening BCA nomor rekening 533572666 atas nama PT Wanita Tata pada Bank BCA Tanah Abang Grup B, namun atas permintaan terdakwa melalui manajer selaku manajer atau asisten pribadi saksi Pujianti Tuan Putri yang ditanya korban untuk mengelola pembayaran dari agensi dan brand. Seluruh dana tersebut telah terdakwa dialihkan langsung ke rekening Bank BCA pribadi terdakwa nomor rekening 70007656606 ataupun rekening pribadi milik terdakwa lainnya yaitu Bank BCA nomor rekening 70006077708 BCA nomor rekening 533352475555 dan Bank Mandiri nomor rekening 7001010539331. Bahwa terdakwa dalam kurun waktu bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023 telah menerima transfer dari pihak agensi dan brand yang telah tidak bekerjasama dengan saksi Pujianti Tuan Putri setelah pemilik PT Wanita Tata dengan nilai total seperti atas dan uang sejumlah tersebut tidak terdakwa serahkan ke saksi Pujianti Tuan Putri melainkan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya antara lain membayar cicilan maupun iuran kereta Nopol B1003 AT, membayar apartemen manajer Kota Hijau, belanja gratis serta keperluan terdakwa lainnya. Benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Pujianti Tuan Putri selaku pemilik PT Wanita Tata mengalami kerugian material sebesar Rp325.900.100 dan dari jumlah tersebut belum ada dibayarkan sama-sama oleh terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum seperti apa, terdakwa bekerja dengan saksi Pujianti sebagai manajer pada PT Wanita Jakarta yang dimiliki saksi Pujianti Putri, di mana tugas terdakwa adalah mencari dan menjalin kerjasama untuk iklan, respon dan syuting, pembuatan konten di media sosial dengan beberapa brand dan agensi, dan untuk pembayaran yang melalui transfer ke rekening atas nama PT Wanita Jakarta atau rekening bank milik pribadi saksi Pujianti Putri. Namun demikian pembayaran dari para brand atau agensi oleh terdakwa selaku manajer, pembayarannya dialihkan ke rekening milik terdakwa dan oleh terdakwa uang pembayaran tersebut tidak diteruskan atau tidak disetorkan kepada rekening PT Wanita Jakarta atau rekening milik saksi Pujianti Putri, tetapi uang tersebut digunakan
pelanggaran ada hubungan sebagai berupa sehingga harus dipandang saat lanjut. Menimbang bahwa fakta hukum yang untuk motif persidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa terdakwa sangat benar saksi yakin pada pertimbangan saat telah melakukan pengakuan bank perusahaan atau saksi Pujianti atau putri sejumlah 1.312 sudah Rp100.100 bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023 terhadap pembayaran dari 21 brand agensi, sehingga perbuatan terdakwa tersebut harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal 374 KUHP yaitu pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus menyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan harta dan hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif 1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan terdakwa tidak terdapat alasan maaf maupun alasan benar terhadap terdakwa harus tindak pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: 1. Surat somasi dari kuasa hukum tertanggal 10 Juli 2023. 2. Daftar dengan nomor 70006 terangkan. 3. Bukti transfer rekening kredit Jakarta. 4. Daftar laporan mutasi rekening dari Bank BCA. Daftar 6. 5. Daftar dengan nomor 70006 0708 terangkan. 6. Daftar nomor 533 nama terangkan. Menimbang bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa setelah mencermatinya menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat mematahkan dakwaan umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa setelah mencermati uraian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan sampai tidak sebenarnya dengan alasan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Selain itu pembelaan tersebut haruslah ditolak. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan pada penahanan dan sah, maka masa penangkapan pada penahanan tersebut harus diperhatikan seluruhnya dari pidana yang sudah dilakukan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti nomor urut 1 sama dengan 24 berupa berkas-berkas dan surat-surat penantian dan yang berupa fotokopi, maka akan terlanjut pada berkas perkara. Sedangkan bukti nomor urut 25 berupa satu unit handphone yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka penetapan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dalam meringankan terdakwa. Karena yang memberatkan perbuatan terdakwa telah melakukan saksi Pujianti dan Putri, terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya, tidak ada perdamaian dalam terdakwa dengan saksi korban. Keadaan yang meringankan terdakwa bersikap sopan setelah jalan persidangan, terdakwa belum tertahan. Jika oleh karena terdakwa jatuh pidana, maka harus lagi balik pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang memperhatikan pasal 374 KUHP untuk pasal 64 ayat 1 KUHP